Baiklah, sekarang kita akan melihat selanjutnya, ya, yaitu kita akan melihat kuadratur phase shifting. Ya, pertama kali QPSK, kemudian nanti kita akan masuk key amplitude shifting, ya, amplitude shifting, dan pertama kita akan melihat QPSK ini. Nah, constellation diagram, dengan menggunakan diagram constellation ini kita akan bisa melihat bagaimana phase ini, ya, bisa kita gunakan untuk mengirimkan multiple bit per single element sinyal, ya. Nah, di sini dalam diagram constellation ini juga nanti kita akan lihat bagaimana amplitude dipadukan dengan phase, ya. Amplitude dipadukan dengan phase untuk memperoleh ini data rate yang lebih banyak lagi untuk single element. Nah, di dalam diagram ini juga, ya, diketahui kita menggunakan x-axis, ya, untuk merepresentasikan phase carrier dan y-axis sebagai kuadratur carrier. Nah, ini adalah gambarannya, ya, gambaran umumnya, di mana y adalah kuadratur carriernya, kemudian x adalah phase carriernya, ya, di mana dari titik 0 menuju ini, ya, ini adalah bit streamnya per single element. Dari titik 0 menuju ini adalah amplitude-nya, ya. Jadi power dari sinyal yang kita miliki, ya. Jarak antara dari titik 0 menuju titik ini, elemennya ini adalah amplitudonya. Kemudian untuk fasenya adalah dari x-axis ini menuju titik garis lurus terhadap bitnya nih, ya. Jadi inilah fasenya, kemudian amplitudenya. Nah, kita akan lihat diagram constellation dari ASK atau disebut sebagai OOK, ya. Kemudian ada BPSK dan QPSK sinyal, ya. Nah, ini untuk ASK, ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana ASK itu, ya. ASK itu hanya untuk merepresentasikan atau membuat variasi antara bit 0 dan bit 1 saja. Jadi hanya ada bit 0 dan bit 1. Ketika dia bit 0, ya, maka dia memiliki amplitudo yang mungkin amplitudonya 0 atau amplitudonya kecil. Nah, untuk kali ini kita buat amplitudonya adalah 0. Jadi dia tidak memiliki amplitudo, ya. Nah, jadi di sini ketika kita ingin mengirimkan digital data atau dalam bentuk analog sinyal, ya, maka kita hanya perlu membuat variasi, ya, antara kedua bit ini saja. Kalau dia 1, maka dia memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan dengan 0, ya. Nah, kalau dia di dalam binary phase shifting, ya, jadi kita memiliki untuk bit 1, ya, misalkan bit 1 adalah 0 derajat, ya. Kemudian ketika kita mengirimkan bit 0, maka dia akan berubah menjadi 180 derajat. Jadi yang tadi, ya, di slide-slide berikutnya sudah dijelaskan bahwa misalkan 0 itu dimulai dari bawah, ya. Kemudian kalau jumpa bit 1, maka dia akan
berubah sudut ya, berubah fase ya, dari 0 ke 180 karena hanya memiliki 1 bit per single elemen ya. 1 bit per single elemen. Ini 0, ini 1 ya. Nah, bagaimana kalau kita mengirimkan data rate yang lebih banyak lagi ya? Kita mengirimkan misalkan data rate-nya ini adalah 2 ya. 2 bit per single elemen ya. Nah, kita bisa melakukannya ya. Kita bisa melakukannya dengan cara mengubah fasenya ya, mengubah fasenya. Nah, di sini adalah fasenya ya. Kita memperoleh 4 fase di sini, yaitu 90 derajat ya. Kita mengubah fasenya 90 derajat untuk setiap misalkan ini ya. Jadi perubahan dari 11 ke 10 adalah 90 derajat. Dari 01 ke 00 90 derajat, 00 ke 01 90 derajat, dari 10 ke 11 90 derajat ya. Jadi dengan mengubah fase 90 derajat kita bisa memiliki higher data rate ya. Artinya kita memiliki 2 bit per single elemen ya. Jadi satu single elemen kita kirimkan 2 bit, satu single elemen kita kirimkan 2 bit. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kirimkan lebih tinggi lagi data rate-nya, misalkan kita kirimkan 3 bit ya. Maka kalau kita kirimkan 3 bit maka nanti pace dari single elemen maka akan diperpendek. Misalkan kalau kita 3 bit berarti 45 derajat ya, 45 derajat. Misalkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi untuk setiap single elemen ini diwakili oleh 3 bit 00 001 010 100 101 110 ya, 111. Nah, kita memiliki 3 bit per single elemen. Ini tadi 2 bit per single elemen, 3 bit per single elemen ya. Kalau kita mengubah ke yang lebih banyak lagi bisa ya, tapi nanti ada efeknya ya, ada drawbacknya ketika kita semakin membuat ini semakin rapat ya. Artinya nanti perbedaan fasenya akan semakin banyak ya, akan semakin banyak. Misalkan untuk 15 derajat atau bahkan lebih kecil dari 15 derajat. Nah, kalau seperti ini ya, maka akan lebih, ketika ada interferensi ya, akan lebih sulit untuk mendeteksi ya, single elemen ini misalkan single elemen ini ya, ini bit apa ya, apakah 010 atau misalkan 001, akan lebih sulit untuk membedakan ketika lebih rapat jarak antara atau phase antara satu single elemen dengan single elemen lainnya ya, satu elemen dengan elemen lainnya akan lebih sulit untuk mendeteksinya. Sehingga untuk membuat ini semakin memiliki higher data rate, maka kita juga akan memadukan amplitudonya. Nah, di sini kan kita hanya memiliki satu amplitudo saja ya. Satu amplitudo saja ya. Hanya A saja. Untuk setiap single elemen hanya memiliki satu amplitudo ya.
kita tidak memvariasikan amplitudonya, ya. Yang kita variasikan hanya fasenya saja, ya. Kalau kita buat fase bisa kita tambahkan di sini lagi, tambahkan di sini, tambahkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan lain sebagainya. Kita ingin higher data rate lagi, kita tinggal ubah fasenya lagi, tapi akan semakin sulit untuk mendeteksi single element ini di bit apa sebenarnya, ya. Akan lebih sulit nantinya. Maka untuk memanipulasinya, maka kita ubah lagi amplitudenya, misalkan jadi memiliki 2 amplitudo atau memiliki 3 amplitudo dan lain sebagainya. Sehingga kita perlukan perpaduan antara ASK dan PSK ini, ya. Kita padukan antara ASK dan PSK. Kita buat perubahan terhadap amplitudo, kita buat perubahan terhadap phase-nya. Nah, untuk melakukan perubahan amplitudo dan perubahan phase dikenal dengan QAM, ya, atau Quadrature Amplitude Modulation, ya. Nah, kita melihat di sini ada 4 QAM, ya, 4 QAM. Di sini kita melihat bahwa ada fase, ya. Fasenya 0 di sini misalkan. Kemudian kita memiliki di sini juga ada fase, kemudian di sini fase, ya. Jadi 4 QAM ada 4 titik di dalam diagram. Nah, 4 QAM ini juga memiliki variasi, ya. Bisa di dalam satu bisa berada di dalam satu grafik ini, ya. Sorry. Dimana di sini semua nilainya adalah positif, ya, kalau kalian masih ingat diagram Cartesian. Atau bisa juga di setiap area, ya, memiliki titik tertentu untuk QAM, ya. Artinya di sini akan ada tetap akan ada 4 titik di dalam gambar B, ya. Kemudian gambar C juga, ya. Kemudian di gambar D kita memiliki 16 QAM, ya. Nah, untuk ada juga 8 QAM. Nah, misalkan yang akan kita padukan ini agak sedikit membingungkan kalau dari gambar sini. Nah, misalkan kita memiliki 8 QAM, ya, 8 QAM. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita memiliki 8 QAM. Nah, kita bisa melihat bahwa adanya perpaduan antara ASK dan phase shift key, ya. Dimana kita memiliki 2 level amplitude. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, ya. Jadi ada 2 level, ya.
Jadi ada nanti high amplitude, kemudian ada low amplitude, ya. Kemudian kita memiliki 4 fase, ya, 4 fase. 1, 2, 3, 4. Artinya kita menggunakan 90 derajat fasenya. Namun kita memiliki 2 level amplitudo, ya. 2 level amplitudo, 4 fase, ya. 2 kali 4 sama dengan 8 QAM, ya. Makanya disebut sebagai 8 QAM. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan 16 QAM? Ya, bisa, ya, menggunakan 16 QAM. Nah, kita akan membuat fasenya lebih tinggi, ya, dibanding dengan amplitudo, ya. Kenapa kita lebih memilih memperbanyak fase dibanding dengan amplitudo? Karena seperti yang saya katakan di video sebelumnya, untuk fase, ya, ini akan lebih sulit terganggu, ya, akan lebih sulit berubah ketika ada interferensi yang terjadi terhadap sinyal, ya. Kalau dia amplitudo akan lebih mudah mengalami interferensi. Makanya kita akan membuat amplitudo seminimal mungkin, ya, agar nanti kalau terjadi interferensi akan lebih cepat untuk mengetahui, ya, apakah sinyal tersebut nilainya berapa, ya, nilainya berapa ketika ada interferensi terhadap sinyal tersebut. Maka kita tidak perlu lagi lebih utama kita melihat perubahan amplitudo dibanding dengan fasenya, seperti itu, ya. Karena memang fase sangat jarang untuk berubah dibanding dengan amplitudo. Maka amplitudo kita usahakan lebih sedikit dibanding dengan perubahan fase, ya. Jadi untuk 16 QAM, ya, 16 QAM kita buat amplitudonya tetap menjadi 2 level, ya. Misalkan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 16 titik, 16 QAM, 16 titik, ya. Nah, misalkan di sini, kalau dia 16 QAM berarti memiliki data rate yang lebih tinggi dibanding dengan 8 QAM. Kalau 8 QAM tadi data rate-nya adalah 3, ya. Jadi setiap single elemen memiliki 3 bit, ya. 001, kemudian 010, 011 misalkan, baru di sini 100, kemudian 101, 110, 111. Kalau di dalam 16 QAM maka kita memiliki 4 bit per single elemen, ya. Misalkan di sini 0000, kemudian 0001, 0010 hingga seterusnya, ya. Namun di sini untuk phase-nya, ya, ada berapa banyak phase-nya, ya, berubah 45 derajat, ya. Jadi misalkan di sini 0 derajat, ya. Kemudian ke sini, ya, ada 2 titik berarti, ya.
dua titik, mereka ini diwakili oleh 45 derajat. Namun amplitudo untuk kedua titik ini berbeda ya. Kemudian di sini ya menjadi dari titik 0 90 derajat, tapi dari titik ini akan tambah 45 derajat ya. Jadi 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Oke. Jadi itu untuk 16 QAM. Nah, artinya amplitudonya akan tetap ada 2 level. Kemudian fasenya yang akan kita perbanyak ya. Kemudian bagaimana kalau 64 misalkan 64 QAM. Ini bagaimana? Nah, jadi tetap kita bisa melakukan ekstensi dari 16 ke 32 ke 64 ke 128 ke 256 misalkan. Kita tetap bisa melakukannya, kita ubah fasenya atau kita ubah amplitudonya ya. Namun kalau semakin banyak data rate yang kita inginkan, misalkan di 5112 misalkan, berapa bit ini 512? Kalau 64 ada 6 bit ya, berarti 128 ada 7 bit, kemudian berarti ini ada kira-kira 64 6, kemudian 128 7 bit, kemudian 2568 bit ya, 2568 bit, misalkan 9 bit untuk 512 ya. Jadi 9 bit kita kirimkan untuk single element ya. Nah, kalau kita gunakan semakin banyak single element untuk mewakili bit stream yang banyak ya, maka akan lebih sulit nanti untuk mendeteksinya. Ini single element ini, misalkan ini sinyal ini sebenarnya adalah milik siapa, apakah 000100 dan lain sebagainya sampai 9 misalkan, atau 0010 sampai 9 misalkan ya. Karena memang semakin rapat nanti jarak antara mereka di dalam bandpass channelnya ya. Di dalam bandpassnya akan semakin rapat jarak antara setiap single elemen yang berbeda ini, maka akan lebih sulit menentukan ya, apakah misalkan titik ini sebenarnya kalau terjadi interferensi ya, titik ini sebenarnya dominan kemana dia, apakah ke sini atau ke sini ya. Kalau dia semakin rapat ya, maka untuk mengatasinya maka kita perlu nanti mengubah misalkan dari 512 QAM kita ubah ke dalam 256 QAM untuk mendeteksi ya. Ketika belum ketemu juga maka kita ubah ke dalam misalkan ke dalam 64 QAM. 64 juga tidak bisa, kita ubah ke dalam misalkan 16 QAM ya. Jadi sampai kita peroleh identitas dari single element ini ya. Ingat bahwa kalian harus ingat di sini bahwa perubahan fase ya, akan lebih dominan dibanding dengan perubahan amplitudo ya. Mengapa? Karena itu tadi ya, pendeteksian error yang terjadi ketika ada attenuation, distortion, dan juga
noise dari luar ya, yang bisa mengubah amplitudo lebih dominan perubahan amplitudo dibanding dengan perubahan fase. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita ya. Kita akan melanjutkan ke topik berikutnya. Masih topik yang sama tapi subtopik yang berbeda ya. Tentang analog to analog conversion, analog data ke analog digital. Nanti kita akan kenal yang namanya AM ya, kemudian FM dan lain sebagainya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.